Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali di dalam kegiatan pemahaman Alkitab kita. Saat ini kita akan masih mengulas kitab Kejadian pasal 15. Kita akan mengulas secara khusus janji Allah yang lain kepada Abram, yaitu yang ditujukan untuk keturunan Abram, yang terdapat pada ayat 18 yang di sana dikatakan janji atau tempat atau tanah perjanjian yang disampaikan Allah, yaitu mulai dari sungai Mesir sampai dengan sungai yang besar itu, sungai Efrat. Serta kita akan mengulas hal-hal yang melatar belakanginya. Kita akan lihat lebih dahulu bacaan Alkitab kita, yaitu dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam, hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refraim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Bapak Ibu dan Saudara, sungai Mesir sampai dengan sungai yang besar itu, sungai Efrat. Kita akan melihat dua bagian wilayah ini. Sungai Mesir yaitu perbatasan di bagian selatan, dan sungai Efrat yang besar itu yang akan menandai batas tanah perjanjian di wilayah. Dua tempat yang menarik, dua tempat yang penuh dengan sejarah. Mari coba kita lihat. Sungai Mesir. Sungai ini orang menyebutnya Sungai Nil. Sungai Nil dalam bahasa Yunani, sungai ini dinamakan Neilos, dan dalam bahasa Latin dipakai kata Nile. Sedangkan orang Mesir sendiri atau dalam bahasa Koptik dipakai kata Iteru. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata Yeol. Semua berarti aliran besar, atau sungai, atau terusan, atau begawan. Sebutan ini berangkat dari sebuah riwayat bahwa wilayah Mesir dan peradabannya lahir dari keberadaan sungai ini. Air yang membawa lumpur-lumpur tanah subur dari puncak gunung Kilimanjaro di Afrika. Luapan-luapan air tersebut bisa mencapai 15 sampai 50 km di tepian-tepian sungai tersebut. Dengan adanya lumpur-lumpur yang membawa tanah subur inilah, maka muncullah peradaban. Dari sanalah sejarah Mesir hadir. Karena itu, oleh seorang bapak sejarawan yang bernama Herodotus, dia mengatakan bahwa Egypt is a gift of Nile, atau Mesir adalah hadiah dari sungai Nil. Tanah yang subur, tempat yang indah dengan peradaban maju itulah yang menjadi bagian di sebelah selatan tanah perjanjian untuk keturunan Abram yang diberikan Allah. Kemudian kita melihat batas ujung bagian utara, yaitu sungai Efrat. Nama sungai Efrat dalam bahasa Yunani kuno
dipisahkan dalam dua bentuk suku kata. Yaitu yang pertama adalah eu, yang artinya baik, dan frato, yang artinya aku nyatakan. Diserap dari bahasa Persia, ufratu, dan juga serapan dari bahasa Elam, upratwis, yang berarti tembaga. Catatan sejarah tentang wilayah Efrat pada tahun kurang lebih 3600 sampai 3100 sebelum Masehi tercatat sebagai zaman Jamdet Nasir. Dan tahun 3100 sampai dengan tahun 2350 sebelum Masehi dikenal dalam zaman Wangsa Perdana. Dua kerajaan besar inilah yang pada masanya membangun peradaban-peradaban yang modern pada waktu itu. Mereka berkuasa dan membangun kota-kota di tepian Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Pada tahun 2335 sampai dengan 2154 sebelum Masehi, pada waktu itu dikuasai oleh kerajaan atau kekaisaran Akkad dan kekaisaran Ur III. Nah, diperkirakan pada masa-masa inilah kisah tentang Abram mulai diceritakan. Karena kisah tentang Abram, kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab, sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi. Setelah kekaisaran Ur III dan juga kekaisaran Akkad runtuh, maka muncullah kekaisaran baru, yaitu Asyur Lama pada tahun 1975 sampai dengan 1750 sebelum Masehi. Kemudian pada bagian Mesopotamia utara dan selatan itu dikuasai oleh kerajaan Babel dengan rajanya Hammurabi, yaitu kisaran abad-abad ke-18 sebelum Masehi. Masa demi masa, abad demi abad, kerajaan demi kerajaan, kekaisaran demi kekaisaran silih berganti memperebutkan wilayah Efrat ini, sungai yang besar itu. Jadi ketika Allah mengatakan sungai yang besar itu, bukan hanya pada alirannya, tapi juga pada kisah-kisahnya yang begitu menarik. Tanah inilah yang dijanjikan Allah kepada keturunan Abraham. Wilayah yang indah, karena itu begitu diperebutkan oleh setiap generasi kerajaan. Wilayah yang subur, makmur. Namun apa yang indah yang Allah janjikan tidak serta-merta dapat diterima oleh bangsa Israel, keturunan Abram kelak, dengan mudah. Kalau kita melihat tadi di dalam bacaan ayat yang ke-13, di sana dikatakan dengan jelas bahwa sebelum keturunan Abram mendapatkan janji Allah tersebut, mereka melewati masa demi masa, situasi demi situasi, peristiwa demi peristiwa yang tidak mudah. Mereka harus tinggal menjadi orang asing di tempat yang asing. Mereka juga diperbudak, mereka juga dijajah selama 400 tahun. Tidak hanya itu, mereka harus menunggu sampai generasi keempat dari keturunan Abram baru mendapatkan tanah perjanjian tersebut, atau tanah perjanjian yang pertama kali dinyatakan Allah kepada Abram. Itu pun tidak mudah kelak. Kalau kita melihat setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak langsung menerima tanah itu. Mereka harus melewati perjalanan 40 tahun di padang gurun dan peperangan yang mereka lewati. Apa yang bisa kita dapatkan dari semua kisah yang kita baca, yang kita dapatkan dari berbagai informasi ini? Yang pertama, bahwa apa yang Allah sediakan sungguh amat indah, dan Allah setia pada janjinya. Begitu indah tanah perjanjian yang dijanjikan kepada keturunan Abram, sehingga begitu melegenda, menjadi rebutan bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang indah yang disediakan dan dijanjikan Allah kepada kita membutuhkan sebuah perjuangan.
keteguhan iman, ketekunan, dan panjang sabar. Semua yang baik, semua yang indah yang dijanjikan Allah kepada umatnya tidak serta-merta membuat kita hidup enak-enakan, menggampangkan. Allah membentuknya begitu rupa. Kita melihat kisah yang kita dengar. Mereka, keturunan Abram, harus menjadi orang asing di tempat asing. Mereka berjuang sedemikian rupa. Mereka melewati masa-masa sulit. Hingga kelak ketika Allah membawa mereka keluar, melepaskan mereka dari masa-masa itu, mereka pun tidak serta-merta langsung mendapatkan, menerima tanah, menginjak tanah perjanjian mereka. Mereka harus menempuh perjalanan panjang 40 tahun. Mereka harus melakukan perjuangan-perjuangan, mengalahkan suku-suku, bangsa-bangsa, orang-orang yang tinggal di wilayah atau tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Itu yang membentuk mereka menjadi bangsa yang besar. Semua ini mengingatkan kita bahwa dikasihi Allah bukan berarti membuat segalanya selalu mudah. Bahwa dijanjikan sesuatu yang indah oleh Allah tidak serta-merta membuat kita hidup enak-enakan. Tuhan juga menginginkan usaha, kerja keras, kesabaran, keteguhan iman dari setiap umatnya. Inilah membentuk karakter umat Allah sesuai yang dikehendaki Allah. Semua ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tekun, yang teguh dalam iman dan pengharapan, dalam melewati masa-masa sulit sebagai bagian dari tahapan kehidupan, dan dapat memaknai dalam setiap siarah kehidupan pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan yang menjanjikan kehidupan. Biarlah kiranya Tuhan semakin meneguhkan pengharapan kita. Tuhan akan selalu menopang setiap hal yang kita kerjakan, dan lewat firman yang kita dalami hari ini dapat juga memotivasi kita untuk dapat menghadapi setiap situasi-situasi sulit yang kita sedang alami di masa pandemi ini. Mungkin tidak hanya di masa pandemi ini, tapi akan selalu ada pengalaman-pengalaman baru di mana Allah membentuk umat Allah. Ingatlah, janji Allah, apa yang disediakan Allah itu indah, namun juga membutuhkan pengorbanan dan ketekunan dari kita. Amin.